Pengertian dasar konseling. Konseling adalah proses bantuan yang dilakukan oleh seorang profesional atau konselor kepada individu atau kelompok dalam mengatasi masalah pribadi, emosional, sosial, atau akademik. Tujuan utama dari konseling adalah membantu individu mencapai kesejahteraan psikologis dan pengembangan pribadi yang optimal. Konseling melibatkan interaksi antara konselor dan klien, di mana konselor menggunakan pendekatan dan teknik tertentu untuk membantu klien memahami masalah mereka dan mencapai perubahan positif dalam hidup mereka. Urgensi konseling. Konseling memiliki urgensi yang penting dalam membantu individu mengatasi masalah dan kesulitan yang mereka hadapi. Beberapa alasan mengapa konseling menjadi penting adalah: 1. Dukungan emosional. Konseling memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan bagi individu yang sedang mengalami stres, kecemasan, atau depresi. Konselor dapat membantu individu mengelola emosi mereka dan memberikan dukungan yang positif. Kedua, pemecahan masalah. Konseling membantu individu dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Konselor membantu individu untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. 3. Pengembangan pribadi. Konselor dapat membantu individu dalam pengembangan pribadi dan bertumbuh. Konselor membantu individu mengenali kekuatan dan potensi mereka, serta membantu mereka mencapai tujuan yang lebih baik dalam kehidupan. Konseling dengan layanan lainnya. Konseling dapat bekerja sama dengan berbagai layanan lainnya untuk memberikan dukungan yang komprehensif kepada individu. Beberapa contoh layanan yang bekerja sama dengan konseling adalah: yang pertama, psikoterapi. Konseling dapat bekerja sama dengan psikoterapi untuk memberikan dukungan terapeutik yang lebih mendalam kepada individu dengan masalah psikologis yang kompleks. Kedua, layanan kesehatan mental. Konseling dapat bekerja sama dengan layanan kesehatan mental untuk memberikan perawatan dan dukungan bagi individu dengan masalah kesehatan mental. Ketiga, pendidikan. Konseling dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk memberikan konseling akademik kepada siswa dan membantu mereka dalam pengembangan karir. Yang keempat, layanan sosial. Konseling dapat bekerja sama dengan layanan sosial untuk memberikan dukungan kepada individu dalam mengatasi masalah sosial dan mendapatkan akses ke sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu isu-isu dalam konseling. Yang pertama, privasi dan kerahasiaan. Salah satu isu utama dalam konseling adalah menjaga privasi dan kerahasiaan informasi klien. Konselor harus memastikan bahwa informasi yang dibagikan oleh klien tetap rahasia, kecuali dalam situasi yang mengancam keselamatan klien atau orang lain. Yang kedua, etika profesional. Konselor diharapkan untuk mengikuti kode etik profesional yang ditetapkan oleh organisasi konseling. Mereka harus menjaga integritas, menghindari konflik kepentingan, dan menjaga hubungan profesional dengan klien. Yang ketiga, nilai moral dan etika. Konselor harus menyadari dan menghormati nilai-nilai moral dan etika klien. Mereka harus menghindari penilaian pribadi dan memastikan bahwa pendekatan mereka tidak didasarkan pada preferensi pribadi. Yang keempat, hubungan diagnosis. Pengguna diagnosis dalam konseling dapat menjadi isu sensitif. Konselor harus menggunakan diagnosis dengan hati-hati dan memastikan bahwa itu tidak digunakan untuk menyelamatkan label atau merendahkan klien. Yang kelima, keragaman dan budaya.
Konselor harus peka terhadap keragaman budaya dan menghormati perbedaan dalam praktik konseling. Mereka harus memiliki pemahaman tentang norma-norma budaya yang berbeda dan memastikan bahwa pendekatan mereka sensitif terhadap kebutuhan klien dari latar belakang budaya yang beragam. Yang keenam, gender. Isu gender juga penting dalam konseling. Konselor harus menyadari dan memahami pengaruh gender dalam pengalaman dan masalah klien. Mereka harus menghindari stereotip gender dan memberikan dukungan yang tepat kepada klien. Yang ketujuh, evaluasi. Evaluasi dalam konseling merupakan proses penting untuk mengukur efektivitas intervensi konseling. Namun, evaluasi harus dilakukan dengan hati-hati dan menggunakan alat yang valid dan reliable. Konselor harus memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara adil dan objektif. Yang kedelapan, hukum. Konselor harus memahami dan mematuhi hukum yang berlaku dalam praktik konseling. Mereka harus menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait privasi, kerahasiaan, dan praktik profesional. Konselor dihadapkan pada berbagai isu ini dalam praktik konseling. Penting bagi mereka untuk terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menghadapi isu-isu ini dengan bijaksana dan etis. Jenis layanan dan pendukung konseling. 1. Konseling individual. Layanan konseling individual melibatkan interaksi antara seorang konselor dan seorang klien secara individu. Tujuan dari konseling individual adalah membantu klien dalam mengatasi masalah pribadi, emosional, sosial, atau akademik yang mereka hadapi. Kedua, konseling kelompok. Layanan konseling kelompok melibatkan interaksi antara seorang konselor dan sekelompok individu yang memiliki masalah atau kekhawatiran yang serupa. Konseling kelompok dapat memberikan dukungan sosial, pengembangan keterampilan interpersonal, dan pengalaman belajar dari orang yang lain dalam situasi yang serupa. Ketiga, konseling keluarga. Layanan konseling keluarga melibatkan interaksi antara seorang konselor dan anggota keluarga yang terlibat dalam konflik atau masalah hubungan. Konseling keluarga bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, memperbaiki hubungan, dan membantu keluarga dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi. Keempat, konseling pernikahan. Layanan konseling pernikahan melibatkan interaksi antara seorang konselor dan pasangan yang menghadapi masalah atau ketegangan dalam hubungan pernikahan mereka. Konseling pernikahan bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, memperbaiki hubungan, dan membantu pasangan dalam mengatasi konflik dan kesulitan dalam pernikahan mereka. Kelima, konseling karir. Layanan konseling karir melibatkan interaksi antara seorang konselor dan individu yang membutuhkan bimbingan dalam pemilihan karir, perencanaan karir, atau transisi karir. Konseling karir bertujuan untuk membantu individu dalam mengidentifikasi minat, nilai, dan keahlian mereka, serta mengembangkan rencana karir yang sesuai. 6. Layanan konseling online. Layanan konseling online atau konseling jarak jauh memungkinkan individu untuk menerima bantuan konseling melalui platform online seperti telepon, video call, atau pesan teks. Ini memberikan aksesibilitas yang lebih besar bagi individu yang sulit mengakses konseling secara langsung. Terima kasih dan sampai jumpa.